Garuda Calling is coming untuk persiapan timnas Indonesia menghadapi round keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Arab Saudi sama lawan Irak. Ada beberapa pemain yang dipanggil, ini memicu diskusi ataupun perdebatan di kalangan pecinta timnas Indonesia. Banyak yang punya argumen masing-masing dan ini menurut saya cukup menarik ya untuk kita bahas. Para pemain yang dipanggil sama Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Indonesia nanti untuk lawan Arab Saudi sama Irak tanggal 8 dan 11 Oktober 2025. Langsung aja kita mulai nih. Dari sisi penjaga gawang, ya tentu ada Emil Audero, ada Marten Pas, dan yang terakhir ada Hernando Ari. Nah, Dio tidak dipanggil ya karena emang untuk round keempat ini menurut gua kalau panggil 4 kiper ini kebanyakan dan slot mainnya sayang banget kalau dipakai berapa main yang dipanggil ini untuk kiper 4 menurut kebanyakan 3 udah pas banget di komposisinya. Apalagi Emil Audero kan lagi on fire-nya nih bersama klubnya di Cremonese di Serie A, di beberapa laga awal Serie A itu ya 4 laga Serie A 4 pekan Serie A ini Emil Audero tampil sangat luar biasa banget mengantarkan klubnya Cremonese bertengger di posisi 10 besar dan belum terkalahkan sama sekali. Ini catatan poin positif banget nih buat Emil Audero. Semoga performa positifnya nular nih ke timnas Indonesia. Ada tapinya perlu kita was-was. Yang perlu kita perhatikan adalah Emil di klubnya di Cremonese ini kan dia sangat luar biasa banget di perjuangannya. Hampir tiap match berjibaku jatuh bangun, bisa bilang sangat intensitas banget nih tekanan Emil Audero bersama klubnya di Cremonese lawan tim-tim di Serie A. Lagi di depan awal udah langsung lawan AC Milan nih. Yang gue khawatirkan adalah ketika Emil Audero tampil di bawah tekanan terus-menerus, harus jatuh bangun di tiap match dengan intensitas yang super tinggi. Gue khawatir banget nih Emil Audero cedera ya kan. Bagi nanti masih ada 1 match ya sebelum nanti jeda internasional kan di Serie A. Semoga aja sih enggak ya. Kalau sampai cedera, saya cedera ringan kayak hamstring gitu kan, tuh cederanya nggak terlalu parah hamstring. Kalau salah hamstring yang cedera kan ini ya bisa butuh seminggu 2 minggu paling cepat untuk recovery. Semoga enggak ya, semoga enggak. Karena apa, kalau ini sampai kejadian Marten Pas pun ya biarpun sama oke aja performa, tapi Marten Pas juga baru pulih dari cedera kan, untuk kembali ke top performanya butuh waktu. Ini yang gue takutin sebenarnya. Masih ada Hernando Ari ya, Hernando Ari udah oke, tapi ya untuk laga sekrusial round keempat ini kita butuh kiper yang udah levelnya udah level dunia, harus yang menjaga gawang timnas Indonesia. Semoga sih semua pemain timnas yang dipanggil ini nggak ada yang cedera. Karena apa ya? Karena intensitas pertandingan yang jeda internasional ini pasti makin meningkat. Lagi berapa main timnas kita berlaga di Liga Eropa ya kan? Di sisi back juga ada berapa main timnas kita tuh. Sisi flank kiri, Verdong, terus juga ada Dean James yang Verdong bersama Lens, ya kan? Terus juga siapa namanya tuh, Dean James sama klubnya ya kan, Go Ahead Eagles tampil di Liga Eropa ya kan. Nah mudah-mudahan sih ini juga Verdong, kita tahu dong bersama klubnya di Lens ini menit bermainnya berkurang nih, belum dipilih sebagai starting lineup. Semoga sih seiring berjalannya waktu kemudian Calvin Verdong ini bisa mendapatkan tempat inti main reguler sebagai starting lineup di klub barunya di LOSC ya kan tulisannya tuh di Liga Prancis. Sisi center back juga nih menarik banget nih. Michilgers akhirnya nggak dipanggil. Menurut gue sih ya ada mungkin perhitungan Patrick Kluivert adalah kemarin tuh ya, mungkin Kluivert agak sedikit kecewa kayaknya ya sama Michilgers karena kemarin pas lawan Cina Taipei sama Lebanon nih Michilgers sudah dipanggil tapi dia minta izin untuk mengurusi masa depannya di klub. Salah sih enggak, tapi yang menurut gue sih ini menjadi pertimbangan Patrick Kluivert nih untuk Michilgers. Dan apesnya lagi Michilgers sampai saat ini belum dapat menit bermain bareng semenit pun bersama klubnya karena klubnya masih kekeh nih minta Michilgers memperpanjang kontraknya bersama klubnya ya kan. Pindah boleh tapi syaratnya perpanjang kontrak dulu nih biar dia bisa masuk seenggaknya di DSP FC Twente ya kan. Berarti ini sangat merugikan ya, baik itu bagi Michilgers maupun bagi timnas Indonesia karena emang ya kita biarpun Indonesia main yang bagus tapi sangat membutuhkan sosok Michilgers yang pengalaman jam terbangnya di level dunia, di level Eropa ini udah
nggak kaleng-kaleng ya kan, biarpun di beberapa match dia sempat apa ya lawan Cina, terus juga lawan apa lagi tuh, lawan Jepang apa Australia, lawan Australia ya, ini sempat menjadi di expose posisi dieksploitasi posisi dia, sehingga kita kedodoran bertanya. Tapi ya sosok Misilgers ini emang dibutuhkan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi center back. Ada Ijaz masih ya, ada Rizky Ridho iya, ada Justin Abner oke, ada siapa lagi tuh, ada George Amat iya. Tapi ya satu main ini menurut gue sih cukup penting kadernya bagi timnas Indonesia. Tapi ya apa boleh buat, ketika Levert udah nggak manggil si siapa namanya itu Misilgers untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Di sisi flank kanan pun menarik nih. Flank kanan ya nggak banyak perubahan ya. Ada Eliano Reinders untuk back sayap kanan, ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh ya kan. Juga sisi back sayap lagi yang lainnya selain Verdonk sama Dean James, ada Shane Patinama, terus juga ada Ian Sayuri. Mungkin sih udah nggak ada perdebatan ya, biarpun kata berapa pengamat ya, contoh kayak siapa tuh Bang Tommy Deski tuh yang kualitasnya pengamat yang nggak diragukan lagi, yang punya kapabilitas untuk menganalisa kan, dia bilang seharusnya arahan itu dipanggil buat kita manfaatin situasi set piece dari long throw in Arhan Pratama. Nggak salah mendapat itu, tapi menurut gue sih di pertandingan sudah levelnya round keempat Piala Dunia, taktik kayak gitu menurut gue gampang dibaca, gampang dipatahkan sama lawan kita, Arab Saudi sama Irak. Dan terbukti di lawan Irak pun ya kita sangat sulit untuk memainkan skema long throw in kayak gitu. Lawan Arab Saudi juga udah susah banget kita memainkan skema long throw in itu, gampang dibaca. Lagi dari segi postur tubuh, ditambah lagi striker kita belum kelihatan nih kedikdayaannya mainin bola skema-skema bola-bola atas untuk dirubah menjadi sebuah peluang, apalagi untuk menjadi gol. Jadi menurut saya sih udah tepat nih pertama Arhan nggak masuk ke daftar main yang dipanggil sama PT Kluivert untuk nanti round keempat. Dari posisi B kita geser ke tengah. Nah, di tengah nih gue ada berapa catatan ya kan. Untuk posisi tengah pun ada yang dipanggil, ada Tom Hai, terus juga ada Nathan Choaon, terus juga ada Joey Pelupesi, ada Lili Pali, ada Kakak Riki, ada siapa lagi di tengahnya. Oh, ini Mark Locke. Yang menurut gue sih kurang setuju ya Mark Locke yang dipanggil. Seharusnya Marcelino Ferdinand. Ya kalau mau itu secara kualitatifnya menit bermain, iya Marcelino Ferdinand dari menit bermain sangat minim di level klub. Sementara Klok hampir reguler nih, kalau nggak dia cedera, kalau nggak ada akumulasi kartu, dia selalu menjadi starting lineup di klubnya Persib Bandung. Tapi nih Marcelino Ferdinand udah punya catatan positif ketika menghadapi Arab Saudi. Walaupun gue pun ya menyadari kalau Marceng ini lagi menurun performanya, dan emang naik turun performanya, masih angin-anginan Marceng. Tapi dengan catatan impresif dia ketika lawan Arab Saudi, menurut gue ya, ini opini gue, kita sangat membutuhkan kehadiran Marcelino Ferdinand untuk hadir di daftar pemain Indonesia nanti buat lawan Arab Saudi sama lawan Irak. Karena ya biarpun dia angin-anginan, menit bermain di level klubnya sangat-sangat minim, tapi kehadiran dia di lapangan ketika dia lagi on fire ini pasti memberikan dampak bagi timnas Indonesia. Itu sih, gue sih lebih cenderung tuh dia. Harusnya Marcelino Ferdinand dipanggil, bukan Mark Klok. Itu catatan gue sih untuk di lini tengah. Untuk yang lainnya sih udah oke. Variener nggak dipanggil ya, mungkin di Variener belum, ada yang bilang sih cedera atau gimana sih, gue nggak tahu ya, masih cedera apa udah pulih sih Variener. Mungkin kalau udah pulih, mungkin level fitnessnya belum sesuai harapan dari tim kepelatihan timnas Indonesia nih, coach Peter Kluivert dan kawan-kawan. Kalau belum pulih ya kita tunggu aja, semoga sih Variener bisa cepat pulih ya dari cedera. Kalau emang masih cedera, gue juga belum dapat infonya nih. Untuk di tengah itu sih menurut gue menjadi catatan gue ya. Selain nama Mark Locke ya udah oke menurut gue nih. Emang ya ini emang penampilannya lagi menanjak nih di level klubnya masing-masing. Nah, sekarang di posisi forward nih, baik RW, LW, RF right forward, right wing, left wing, flank, apapun lini serang lainnya. Nama-namanya menurut gue sih kayak Olo Remeni, terus juga Ramadan Sananta, ada Kakak Yakob Sayuri juga dipanggil, ada Mauro Zylstra, ada Egy di situ, terus juga ada Stefano Lillipali. Nah ini nih yang mau gue sorotin, Stefano Lillipali. Kalau kita lihat di pertandingan, kita nggak usah baca yang pas lawan Cina, tapi kan secara quality jauh di bawah calon lawan kita Arab Saudi. Lebanon lah nih yang nggak jauh perbedaannya, kelihatan pas lawan Lebanon ini
Stefano Lillipali kehadirannya di sisi flank ya masih jauh dari harapan. Ya dia punya satu kans tendangan dari dalam kotak penalti tapi masih ngaung ya Mustari Awang. Tapi secara overall bisa dibilang ini Lillipali ketika lawan Lebanon itu ya kehadirannya nggak banyak memberikan perbedaan dalam permainan timnas Indonesia. Gue sih lebih prefer ya Rafael Strike. Karena apa ya? Karena Rafael Strike udah ditempa ya, di klubnya Dewa United masih jarang dapat bermain, tapi dia udah ditempa nih di laga-laga krusial babak kualifikasi Piala Dunia di era Sinteyong terutama, dan di era Patrick Kluivert juga masih dapat kesempatan. Terbukti di laga berat misalnya lawan Australia yang kita babak belur, ini Rafael Strike pergerakannya berbahaya loh ketika kita main dengan skema yang main sama ofensif sama Patrick Kluivert ya, kita main ofensif. Ini pergerakan Rafael Strike dan Australia kalau kita ingat itu menyebabkan back Australia menjatuhkan diri kotak penalti dan kita dapat penalti, dan sayangnya penaltinya gagal masuk karena tendangan Kevin Dix kena Mister Gawang ya kan. Nah kalau gue lihat sih dari itu tambah lagi berapa pengalaman Rafael Strike di babak kualifikasi Piala Dunia, harusnya Rafael Strike yang lebih dipilih sama coach Patrick Kluivert dibandingin Stefano Lillipali. Lillipali enggak, bukan jelek, dia oke performanya, tapi dari segi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia kita butuh pemain yang udah punya pengalaman ditampil di ajang tersebut dan udah kelihatan kontribusinya, kehadiran lapangannya bisa memberikan perbedaan ataupun asa, biarpun nggak banyak asanya yang diberikan, tapi ya dengan pengalaman dia tampil di round kedua, ketiga di partai-partai berat juga timnas Indonesia ini udah kelihatan kan sebenarnya gaya bermain dia kayak apa. Biarpun lagi-lagi pemain kan ada naik ada turun ya kan, tapi ya gue sih lebih lihat kayak itunya aja. Selain jam terbang di klub, ada faktor X lainnya nih menurut gue, yaitu ya pengalaman dia tampil di round ketiga, kedua di babak kualifikasi Piala Dunia. Kadarnya memberi dampak gede apa enggak nih, itu sih yang gue lihat. Untuk yang lainnya ya kita berharap Ole Ermeni kan, kalau kita lihat nih belum fully 100% ya, mungkin Ole Ermeni biarpun di media sosial kita lihat ya udah mulai latihan dengan bola, nendang-nendang, terus juga latihan lompat-lompat zigzag ya. Semoga sih nanti pas FIFA Matchday yang udah kurang dari 2 minggu ini nih, lawan Arab Saudi nanti tanggal 8 sampai tanggal 11 Oktober, ini mudah-mudahan Ole Ermeni benar-benar udah siap banget ya, biar punya 100% ya, sengaja udah siap banget untuk tampil prima di atas lapangan ya. Gue sih prediksi nanti Ole Ermeni nggak bakal main 90 menit nanti, baik laga Arab maupun laga Irak. Dia bakal dijadiin kartu truf atau menjadi super sub nih ketika taktik di starting line up-nya buntu nanti pas lawan Arab Saudi. Itu sih pendapat gue, analisa gue kenapa Ole Ermeni dipanggil. Ya itu dia. Karena lagi-lagi kan biarpun dia habis cedera dan di klubnya belum main di musim baru ini, belum main bareng semenit pun karena cedera, tapi itu dia pengalaman Ole Ermeni, kehadiran Ole Ermeni di lapangan itu memberikan perbedaan. Bisa memberikan dampak, udah dibuktikan kan. Lawan Australia dibikin gol, lawan Bahrain, lawan China, dia selalu bikin gol tuh di 3 pertandingan beruntun ya kan. Itu dia yang gue bilang kan, kadar main biarpun menit bermainnya minim di level klub, tapi pengalaman dia di babak kualifikasi Piala Dunia dan memberikan perbedaan yang cukup signifikan di timnas, ini seharusnya menjadi pertimbangan untuk manggil pemain tersebut. Itu seharusnya yang dipertimbangkan sama coach Patrick Kluivert ketika mempertimbangkan kenapa milih Mark Locke dibanding Marcelo Ferdinand, kenapa milih Lillipali dibandingin sama Rafael Strike. Itu sih pendapat gua. Bisa diperdebatkan? Bisa. Kan pendapat siapa aja boleh bebas berpendapat. Itu pendapat gua, opini gua. Kalau kalian punya pendapat dan opini lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi tetap kita pasti berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dari ronde keempat. Biarpun ya mantan pelatih timnas Indonesia Coach Sinteyong di channel YouTube-nya JJ, dia pernah ditanya sama JJ kan tentang kan Indonesia lolos ke Piala Dunia dari ronde keempat. Ya Coach Sinteyong pun menyatakan, kalau gue nggak salah denger ya, itu peluangnya kurang lebih ya, bahkan ya 30% paling banyak, bahkan lebih cenderung di bawah 30% peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia lewat jalur round keempat. Logis nggak sih? Menurut gue logis ya, makanya itu tuh seorang pelatih yang udah nanganin timnas Indonesia saja berpendapat kayak gitu. Seharusnya menjadi apa ya, catatan bagi coach Patrick Kluivert agar nanti memilih taktiknya, strateginya pas Arab Saudi sama Irak. Ini nggak mementingkan egonya nih, wah ini gue yang latih harus dengan gaya gue, nggak mesti kayak gitu. Kita harus benar adaptif, harus benar matang perhitungannya untuk membuat timnas Indonesia meraih 2 kemenangan berturut-turut lawan Arab Saudi sama lawan Irak.
Kalau emang harus nggak main dengan pola 4 back, nggak masalah, udah main dengan gaya lama nggak masalah. Ataupun kombinasi, ya udah mainin aja, nggak usah koko. Ketika kayak lawan Australia itu ya kan, kita mencoba main ofensif, ya ternyata digundulin kita melawan Indonesia. Itu sih harapan gua. Dan thank you yang udah nonton konten gua Pundit Abangan di channel gua Irwan Chan. Jangan bosan-bosan ya untuk nontonin konten-konten gua. Dan thank you atas support teman-teman kalian. Teman-teman sekalian, jangan bosan-bosan untuk nontonin konten gua biar channel gua makin terus berkembang. Saya Joko pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.